Di sini kita senang, jangan dibikin tegang, menyinyir hujat-hujatan. Jangan dibikin runyam, nantinya kebebasan, berarti mainnya kurang jauh. Munculnya identitas nasional yang ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi di Indonesia pada awal abad 20 hingga terbentuknya Sumpah Pemuda. Munculnya identitas nasional ini tentu ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong dibedakan menjadi dua, yaitu faktor pendorong internal dan faktor pendorong eksternal. Faktor pendorong internal, yang pertama, ada penderitaan yang berkelanjutan akibat penjajahan. Yang kedua, ada kenangan kejayaan masa lalu, contohnya pada masa Kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit. Dan yang terakhir, ada munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Nah, selanjutnya ada faktor eksternalnya, yaitu yang pertama, ada timbulnya pemahaman baru di Eropa dan di Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan ada sosialisme. Yang kedua, ada munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia seperti Turki Muda, Kongres Nasional India, dan Gendisme. Dan yang terakhir, ada kemenangan Jepang atas Rusia pada Perang Jepang-Rusia. Perang ini menyadarkan kepada negara-negara di Asia untuk melawan negara Barat. Yang pertama di Indonesia adalah Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan nasional lahir dari kondisi masyarakat yang terpuruk akibat kebijakan politik etis. Perjuangan DR Wahidin menginspirasi DR Sutomo dan teman-temannya di Stovia untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan berfokus pada isu sosial, ekonomi, dan kebudayaan tanpa terlibat dalam politik. Yang kedua adalah Serikat Islam. Serikat Islam atau SI awalnya dikenal sebagai Sarekat Dagang Islam, didirikan oleh Kiai Haji Saman Hudi, seorang pengusaha batik dari Surakarta pada tahun 1905. Tujuan Serikat Islam awalnya adalah untuk memperkuat solidaritas di antara pedagang pribumi agar mampu bersaing dengan pedagang asing. Perubahan nama menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 di bawah kepemimpinan Hos Joko Minoto memperluas keanggotaannya mencakup semua masyarakat beragama Islam dan memperluas fokus pada isu-isu keagamaan. Ketiga adalah Indispartis. Organisasi Pergerakan Nasional Indispartis didirikan oleh 3 serangkai. Indispartis didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini menjadi unik karena anggaran dasarnya dianggap sebagai dasar politik bagi perjuangan Indonesia. Meskipun organisasi ini hanya berumur pendek, Indispartis merupakan organisasi pergerakan kebangsaan yang bertujuan ingin Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Organisasi ini menarik perhatian karena bersifat campuran, yaitu dianggotai baik oleh pribumi maupun orang asing, dan menyuarakan kesetaraan. Lalu yang keempat ada Perhimpunan Indonesia, adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan di Leiden, Belanda pada 25 Oktober 1908. Awalnya bernama Indische-Vereniging. Organisasi ini didirikan oleh Sultan Kasajangan Saripada dan Aram Sonto Suroto sebagai wadah bagi mahasiswa Indonesia di Belanda. Seiring waktu, visinya berkembang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1925, organisasi ini mengganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia, menegaskan komitmennya pada kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat berperan penting dalam memperkenalkan isu kemerdekaan Indonesia ke ranah internasional. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor gerakan kemerdekaan di kancah global dan memiliki peran penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kelima ada Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan nasional berbasis keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912.
Organisasi ini memiliki tujuan untuk memperjuangkan kemajuan bangsa melalui pendekatan Islam modern dengan fokus pada pendidikan dan sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai fasilitas pendidikan dan sosial seperti sekolah agama, panti asuhan, dan rumah sakit. Organisasi ini berkembang pesat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia dan membantu mempersiapkan perlawanan terhadap dominasi asing dan pengaruh Belanda. Selanjutnya, keenam, ada Indonesia Sosial Demokratische Vereniging atau ISDF atau cikal bakal Partai Komunis Indonesia atau PKI. ISDF didirikan pada 9 Mei 1914 oleh Hans Vliet, seorang anggota Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menyebarkan sosialisme dan memperkenalkan ideologi sosial demokrat di kalangan masyarakat Bumi Putra di Hindia Belanda. ISDF juga menjadi pelopor pemikiran yang bertentangan dengan kapitalisme dan liberalisme. Pada tahun 1920, ISDF merubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH dan kemudian mengadopsi program dari Komintern. PKH kemudian berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1921. PKI berkembang dengan semangat pergerakan non-kooperatif, namun menghadapi banyak tantangan dan konflik, termasuk pemberontakan pada tahun 1965 sampai 1966 yang berujung pada tragedi pembantaian massal. Yang ketujuh yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, dibentuk pada tanggal 4 Juli 1927 oleh Insinyur Soekarno dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pendekatan yang digunakan yaitu perjuangan politik dan sosial. Terdapat 4 tokoh pendiri yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkuprojo, Maskon, dan Suprodinoto. Sejarahnya mengalami tekanan dari pemerintah Belanda dan penangkapan Insinyur Soekarno pada tahun 1929. Pengaruh yang diberikan yaitu mempengaruhi pergerakan nasional Indonesia dan membantu perjuangan Indonesia. 8 yaitu Partai Indonesia atau Partindo, dibentuk pada April 1931 dengan tujuan meraih kemerdekaan penuh tanpa kerjasama dengan Belanda. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan moderat. Pendiri Partindo ada Mr. R.M. Santono, Mr. Iska Cokro Hadi Surjo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Sejarahnya mengalami penekanan dari pemerintah Belanda dan pembubaran pada November 1936. Yang kesembilan ada Partai Indonesia Raya atau Parindra, dibentuk pada tanggal 24 hingga 26 Desember 1935 di Solo dengan tujuan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui pendekatan kooperatif dengan Belanda. Diketuai oleh Dr. Sutomo pada tahun 1935 hingga 1938 dan Muhammad Husni Tamrin pada 1938 hingga 1941. Aktivitas yang dilakukan ada 3, meliputi bidang politik, yaitu memanfaatkan Dewan Rakyat dan bergabung dengan GAPI. Yang kedua yaitu bidang sosial, yaitu mendirikan organisasi Surya Wirawan. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi, yaitu mendirikan Rukun Tani dan Rukun Pelayaran Indonesia. Jumlah anggota lebih dari 1.400 pada tahun 1937 dan sekitar 19.500 pada tahun 1941. Selanjutnya, ada Gerakan Rakyat Indonesia atau disingkat dengan Gerindo. Gerindo ini sendiri dibentuk pada Mei 1937 di Jakarta. Gerindo didirikan sebagai respon terhadap ancaman fasisme yang mulai memasuki Indonesia pada tahun 1930-an. Salah satu organisasi tersebut yaitu Budi Utomo sebagai salah satu pendorong berdirinya organisasi pemuda-pemuda. Perjuangan pemuda di Nusantara dalam organisasi kepemudaan melahirkan Sumpah Pemuda.
Sumpah Pemuda ini sendiri merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Para pemuda sudah 2 kali melakukan kongres. Yang pertama, Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Yang kedua, Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 20 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 ini memiliki 3 sesi, yaitu tanggal 27 di gedung Katolik Jongenlingen, Bonn, 28 pagi hari di Ostjava Bioskop, dan 28 sore hari di Indonesia Klub Kibu. Adapun susunan kepanitiaan Sumpah Pemuda. Yang pertama diketuai oleh Sugondo Joyopuspito dari PPPI, Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jung Java, Sekretaris Muhammad Yamin dari Jung Sumatran, Bonn, Bendahara Ami Syarifuddin Jong Bataks, Bonn. Selain susunan-susunan tersebut, tentu saja memiliki pembantu. Pembantu tersebut antara lain pembantu pertama, Johan Mahmud Cahaya. Pembantu kedua, R. Kaca Sungkana. Pembantu ketiga, RCL Sanduk. Pembantu keempat, Johannes Limena. Pembantu kelima, Muhammad Rajani Suud.